Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Yani Harmita, CKP Angkatan 10, akan memaparkan koneksi antar materi modul 1.4. Saya dibimbing fasilitator hebat Ibu Tolinia Sofia dan pengajar praktik yang super Ibu Eni Salmawati. Pemaparan ini saya mulai dengan kesimpulan mengenai peran saya dalam menciptakan budaya positif di sekolah. Peran saya atau CGP menciptakan budaya positif. Guru hendaklah ikhlas dan sabar dalam memberikan pengayoman, bimbingan, dan arahan kepada murid sehingga murid merasa memiliki inspirator dan aktor untuk ditiru dan dipercaya, sehingga mudah bagi guru untuk memberikan nilai yang baik dalam membentuk karakter dan budaya positif yang baik pada murid. Peran sekolah adalah tempat pembentukan karakter bagi murid. Peran saya atau CGP menciptakan budaya positif. Guru hendaklah ikhlas dan sabar dalam memberikan pengayoman, bimbingan, dan arahan kepada murid sehingga murid merasa memiliki inspirator dan aktor untuk ditiru dan dipercaya, sehingga mudah bagi guru untuk memberikan nilai yang baik dalam membentuk karakter. Kaitan dengan modul 1.1, terciptanya budaya positif dengan filosofi KHD. Dengan terciptanya budaya positif di sekolah dan menjadi karakter baik dalam diri anak didik, maka hal ini menunjukkan bahwa guru berhasil menuntun anak dan menerapkan hal yang sesuai dengan filosofi KHD. Adapun filosofi KHD yaitu menuntun segala kodrat yang ada pada anak-anak itu agar mereka sebagai manusia dan anggota masyarakat dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang tinggi. Adapun nilai yang terkandung pada disiplin positif yaitu penerapan yang membentuk anak menjadi mandiri, bertanggung jawab, dan menumbuhkan kesadaran diri dengan berbagai kebaikan. Untuk menciptakan murid yang merdeka adalah harus ada disiplin yang kuat. Disiplin tersebut adalah motivasi dari diri anak atau motivasi intrinsik. Disiplin diri dapat membuat seseorang menggali potensinya menuju kepada sebuah tujuan mulia, sesuatu yang dihargai dan bermakna. Dalam hal ini, bagaimana cara mengontrol diri dan atau dikontrol. Bapak Ki Hajar Dewantara menyatakan bahwa di mana ada kemerdekaan, disitulah harus ada disiplin yang kuat untuk mempertanggungjawabkan dirinya serta tertibnya laku diri dari segala hak dan kewajibannya. Ada 3 motivasi perilaku manusia. 1. Untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. 2. Untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. 3. Untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya agar mendapat motivasi intrinsik, maka sebaiknya mengurangi hukuman dan pemberian hadiah. Dalam memotivasi perilaku manusia, ada 5 posisi kontrol seorang guru. 1. Sebagai teman. 2. Penghukum. 3. Pembuat merasa bersalah. 4. Pemantau. Dan 5. Manajer. Posisi kontrol sebagai manajer, kita bisa menanyakan hal seperti berikut ini. Apa yang kita yakini? Kembali ke keyakinan kelas. Apakah kamu meyakininya? Jika kamu meyakininya, apa kamu bersedia memperbaikinya? Jika kamu memperbaiki ini, hal ini menunjukkan apa tentang dirimu? Apa rencana kamu untuk memperbaiki hal ini? Dengan demikian, kita memperlakukan murid untuk mempertanggungjawabkan perilaku dan membimbing murid menemukan solusinya. Memperlakukan murid sebagai manajer bagi dirinya sendiri. Dalam hal ini, kita perlu membentuk keyakinan kelas. Keyakinan kelas dibuat dan disepakati bersama murid di kelas. Akan lebih baik lagi jika guru bersama kepala sekolah, orang tua, dan komite sekolah bersama-sama membentuk keyakinan sekolah. Keyakinan kelas dan sekolah ini harus berupa pernyataan universal yang mudah diingat dan dipahami serta mudah diterapkan di lingkungan sekolah. Dengan terbentuknya keyakinan kelas, maka disiplin positif bisa diterapkan melalui segitiga restitusi dalam penyelesaian masalah dengan 3 tahapan. 1. Menstabilkan identitas. 2. Validasi tindakan yang salah. 3. Menanyakan keyakinan. Hal ini dapat membentuk murid yang berkarakter kuat, mandiri, bertanggung jawab, sehingga ketika kembali pada kelompoknya, murid akan menjadi lebih kuat dalam nilai kebaikannya. Kaitan dari modul 1.1, 1.2, 1.3 dengan 1.4, yaitu dengan 1.1 tentang filosofi KHD. Jika budaya positif terbentuk di sekolah, maka akan mudah mencapai tujuan nasional yang sesuai dengan filosofi KHD. 1.2 tentang nilai dan peran guru penggerak. Budaya positif akan mudah diwujudkan jika guru memiliki nilai guru penggerak, yaitu mandiri, refleksif, berpihak pada murid, inovatif, dan kolaboratif. Budaya positif terlaksana dengan kerjasama yang baik dari seluruh warga di lingkungan sekolah. Dengan 1.3 tentang visi guru penggerak. Dengan budaya positif di sekolah, maka memudahkan terwujudnya dan tercapainya visi guru penggerak, yaitu sekolah yang aman, nyaman, dan berpihak pada murid.
Refleksi. Saya mendapatkan banyak ilmu dari pembelajaran 1.1, 1.2, 1.3, dan 1.4 dari teman-teman hebat, dari PP yang super, dan dari fasilitator serta instruktur yang luar biasa. Saya sudah memahami pembelajaran modul ini tentang budaya positif di sekolah. Saya bersemangat dan senang untuk mengaplikasikan ilmu yang diperoleh, juga senang bisa berbagi dengan teman di sekolah saya. Saya akan terus melakukan perubahan bersama guru dan semua warga sekolah agar terciptanya sekolah yang luar biasa, fokus untuk membentuk generasi tangguh sesuai tujuan nasional, sehingga kita memiliki generasi yang hebat dalam karakter dan tingkah laku serta dalam akademik. Hal yang menarik bagi saya dan di luar dugaan adalah pemberian hadiah bagi anak dalam penyelesaian masalah adalah hal yang bisa membuat anak hanya mendapatkan motivasi dalam jangka pendek. Sejauh hadiah tersebut berharga baginya. Juga pemberian penghargaan atau hadiah bisa merusak hubungan, mengurangi ketepatan, menurunkan kualitas, dan mematikan kreativitas anak. Perubahan yang terjadi pada cara berpikir saya dalam menciptakan budaya positif di kelas maupun di sekolah adalah saya biasanya memberikan konsekuensi pada murid, padahal seharusnya saya sebagai manajer menggunakan segitiga restitusi untuk menyelesaikan masalah. Pengalaman yang pernah saya alami terkait penerapan konsep inti dalam budaya positif di lingkungan sekolah, seperti saya menerapkan 3 langkah segitiga restitusi ketika anak saya di sekolah berebut mainan yang hanya ada 3. Anak yang berebut saya stabilkan identitas tubuhnya. Saya validasi tindakan yang salah yang mereka lakukan, dan saya menurun pada nilai kebajikan dan menanyakan nilai kebajikan tersebut pada mereka. Perasaan saya saat setelah melakukan segitiga restitusi dalam penyelesaian masalah tersebut adalah puas dan lega. Karena murid saya saat itu bisa langsung menerima dan senang satu sama lainnya. Dengan begitu, saya ingin terus belajar untuk memperbaiki hal yang kurang bagus di sekolah dan memperbaiki cara saya sendiri dalam menyikapi segala sesuatu agar terbentuk nilai budaya positif di sekolah. Hal yang sudah baik menurut saya adalah sudah mulai munculnya motivasi intrinsik dari dalam diri murid. Hal ini ditandai dengan murid saling mengingatkan jika temannya berbuat salah dengan mengingatkan keyakinan kelas yang telah dituntun guru dalam membuat kesepakatannya. Yang harus diperbaiki adalah mengurangi pemberian hadiah sebagai motivasi pada murid karena bisa menurunkan kreativitas, hubungan, dan sulit mendapatkan motivasi internal. Sebelum mempelajari modul ini, pernahkah saya menerapkan segitiga restitusi dalam penyelesaian masalah? Saya pernah melakukan segitiga restitusi, namun langkah yang saya terapkan tidak sesuai dengan alur langkah penyelesaian segitiga restitusi yang seharusnya. Saya menerapkan segitiga restitusi terhadap guru yang ketahuan tidak jujur tentang laporan keuangan sekolah pada saya. Saya mendapatkan laporan dari orang tua murid yang sudah membayarkan ADN sekolah anaknya. Namun guru tersebut ketika melaporkan uang ADN tidak sesuai dengan pengakuan wali murid tersebut. Dalam penyelesaian hal ini, saya memanggil guru tersebut dan mengajaknya ke ruangan kelas yang kosong tanpa diketahui guru lainnya. Di sana saya mengatakan bahwa, "Ibu jangan merasa tidak enak pada saya ya." Lalu saya bertanya, apa ada uang ADM wali sama ibu? Hal ini sebenarnya tidak masalah bagi saya. Jadi bagaimana ini, Bu? Ibu tersebut mengatakan, maaf, besok kalau saya sudah punya uang, maka akan saya kembalikan. Guru tersebut berinisiatif sendiri. Saya mengatakan, iya, baiklah, ibu tidak perlu khawatir hal ini. Saya tidak mempermasalahkannya lagi. Sudah selesai, kan? Rasanya urusan ini. Lalu ibu itu minta maaf dan terima kasih atas kebijakan saya. Akhirnya dia tetap bekerja seperti biasa dan lebih bersemangat karena saya beri kepercayaan penuh pada guru tersebut kembali. Sebelum mempelajari modul ini, posisi kontrol saya adalah sebagai penghukum dan pemantau. Perasaan saya saat itu, saya merasa murid harus ikut apa kata saya dan murid harus berhenti melakukannya. Saya merasa agak sedikit memaksa anak dan tidak melihat senang di wajah anak. Saya pun tidak kuat. Setelah mempelajari modul ini, saya menangani anak lebih hati-hati karena berakibat buruk bagi pertumbuhan karakter anak jika saya masih menggunakan posisi pemantau dan penghukum. Maka mulai saat saya mendapatkan ilmu ini, saya mulai menerapkan posisi manajer dalam penyelesaian masalah. Saya menerapkan segitiga restitusi dengan langkah yang semestinya. Dengan begitu, saya merasa lebih lega dan senang karena melihat murid juga mendapat pelajaran dari kesalahan yang dilakukannya. Sebelum mempelajari modul ini, pernahkah Anda menerapkan segitiga restitusi ketika menghadapi permasalahan murid Anda? Jika iya, tahap mana yang Anda praktekkan? Pernah, namun saya hanya menstabilkan perasaan bersalah saja dengan mengatakan tidak apa berbuat demikian. Kita kan manusia bisa hilaf dan ibu tidak marah kok. Selain konsep-konsep yang disampaikan dalam modul ini, adakah hal lain yang menurut Anda penting untuk dipelajari dalam proses menciptakan budaya positif, baik di lingkungan kelas maupun sekolah? Ada. Hal yang penting menurut saya dipelajari yaitu mengimbaskan cara segitiga restitusi ini pada guru dan memberi pemahaman pada mereka. Juga perlu berkolaborasi yang baik agar murid merasa nyaman pada semua guru yang menangani kasusnya.
Selain itu, praktek penerapan segitiga restitusi tidak hanya bisa diterapkan di lingkungan sekolah, tetapi juga di rumah atau dimanapun kita menemui permasalahan yang harus ditangani. Demikian pemaparan koneksi antar materi modul 1.4. Mari lakukan yang terbaik. Semoga menginspirasi. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.